Fikih hadis disunnahkan melakukan istinsar ketika bangun dari tidur. Maksud tidur dalam hadis ini ialah tidur pada waktu malam hari, karena disimpulkan dari lafadz setelahnya mengatakan mabit atau menginap. Jadi mabit itu menginap, Pak. Mabit Mina, mabit Musdalifah niku berarti bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah, ngoten mabit. Menurut jumhur ulama, beristinsar sesudah bangun tidur adalah sunnah, karena berlandaskan kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang Badui, berwudulah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Jumhuril ulama mengatakan istinsar itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, entah waktu bangun tidur ataupun kita akan berwudu. Istinsar ini boleh, Pak, dilakukan kapanpun boleh, dan boleh kita niati dari ibadah. Seperti sikatan, seperti kita berkumur, kapanpun boleh, dan itu jadi ibadah. Lek diniati ibadah, tapi lek diniati kok lambeku kok kecut gak enak, setelah itu kumur, ya sudah selesai, ya dapat ilangi kecut. Tetapi lek diniati ibadah, aku berkumur karena diperintah oleh Nabi, wah niku oleh ganjaran plus mulutnya juga bisa bersih. Ngaten. Perintah dalam hadis ini menunjukkan sunnah, tetapi Imam Ahmad bin Hambal loh jenten, Pak, dan sekumpulan ulama yang lain mengatakan wajib beristinsar karena berlandaskan pada makna zahir perintah dari hadis ini. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya istinsar hukumnya wajib dan fardu. Lek ngenten iki awake dhewe lak maru mikir. Kaya kula nggih terus terang, Pak. Kula nggih karena kula mondok nggih gak tapi suwe. Saya mondok gak tapi suwe. Saya terakhir ngaji kitab fikih terbesar saya adalah Fathul Wahhab. Sudah, setelah Fathul Wahhab nggih mungkin kitab-kitab setara nggih Tahrir, lek Fathul Mu'in mungkin bawahnya karena rodok tipis kan begitu. Saya tidak pernah ngaji Madzhabul Arba'ah. Nggih terus terang. Dadi kula niku nggih ngertine Imam Syafi'i. Lah ngertine tidak Imam Syafi'i nggih lek butuh mawon. Butuh kula arepe umrah, wah niki goleki fikih model Imam Maliki karena saya akan pindah madhab Imam Maliki. Tibake wudune awake yang kita lakukan itu nyel Syafi'iyah, Pak. Istinsar Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib. Makanya lek cara kula ini lebih aman, semua sunnahnya wudhu kita lakukan, itu aman. Al khuruj minal khilaf mustahabun seluruh, Pak, karena nggih enek ae, Pak. Istinsar sing jarang dilakoni tibake menurut Imam Ahmad bin Hambal hukumnya wajib. Lah lek umpama sing bener niki, wudune dhewe piye modele? Ayo ngelu kabeh. Diusahakan, makanya kalau wudhu, ngoten nggih, kalau wudhu itu semua sunnah itu bisa dilaksanakan. Monggo lek iso dilaksanakan. Makanya nggih ngenten. Nggih ada plus minus, Pak, ada plus minus memang. Di Mekah, Madinah itu tempat wudhu itu pasti duduk. Nggih, Pak, nggih. Di sana kan pasti duduk. Karena wudhu itu lama, Pak. Tapi lek awake dhewe gak kulino wudu dengan duduk jenengan tingali, iso kemblos awak, ora kulino. Jajal mun, kula tahu praktek jajal tak wudu mek lungguh, masyaallah teles kabeh, ora kulino. Awake dhewe kulinone karo ngadeg. Saya tidak berarti paling lebih baik duduk atau berdiri, enggak, tapi bahwasannya wudu itu paling bagus dilaksanakan semua, aman. Wudhu niku yang mulai dari mencuci tangan, setelah itu berkumur, istinsar, dilakukan semua. Niki insya Allah wis mesti bener ngoten mawon dilakoni kabeh.
dilakoni kabeh. Lah awake kadang-kadang eman-eman wudu sak cukupe ngoten ae. Apa meneh mriki niki wis komat agi wudu, mesti kesusu wis. Mesti kesusu. Yai kula mbiyen niku sering marah. Lek enek wong salat aja wudu. Wudumu cedhek karo arek salat iku ganggu wong sing salat. Lho ngoten itu bae. Awake dhewe ge wudu niku ya pas tengah-tengahe wis komat utawa wis kadang-kadang wis Allahu Akbar agi mangkat wudu. Niku mangkane wudune nggih mboten tapi pun. Wa an Laqit ibni Sabirata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbih nyempurnakno sapa sira al wudu'a ing wudu wa halil lan nyela-nyelalono sapa sira bainal asabii ing dalem antarane pira-pira driji wa balih lan banterno sapa sira fil istinsaki ing dalem nyesep banyu irung illa antakuna angin yen ta ana sapa sira iku iman wong kang poso. Ahraja ngetoaken hu ing hadis sapa al-arba'atu imam al-arba'ah. Enten 4 imam kita awal pun kita bahas. Wa sahhahalan nyohehaken hu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah wali Abi Dawud lan iku keduwe Abu Dawud. Jadi di Sunan Abi Dawud berbeda. Fi riwayatin ing dalam siji riwayat idza tawaddata famadmid. Idza tawaddata nalikane wudu sapa sira famadmid mongko wudu mongko bergumura sapa sira. Kita terjemah. Laqit ibnu Sabirah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah dalam berwudu, usaplah sela-sela jari dan isaplah air ke dalam hidung dalam-dalam kecuali jika engkau sedang berpuasa. Riwayat Imam 4 dan hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Menurut riwayat Abu Dawud, jika engkau berwudu berkumurlah. Ibu bapak, nyela-nyelani kaki dan tangan, nyela-nyelani nopo jari-jari, tangan dan kaki. Ini sunnah hukumnya. Tetapi kalau tangan dan kaki itu kotor sehingga air itu tidak bisa sampai ke dalam kulit, maka nyela-nyelani hukumnya wajib. Kalaulah mungkin kita semua Pak sing pun sepuh-sepuh wis gak tapi seneng bal-balan, apa meneh mambengi kalah lho ngoten lho nggih. Ha niki wis ngowelu sirahe ngoten lho nggih. Mboten bahas niku. Niki ngaten bahas ngoten masalah kotor. Tangan niku Pak nyuwun sewu, kula mbiyen teng pondok niku lek gudiken niki mesti tangan niku ning sela-sela. Niku pun to jajal. Sing tau ning pondok niku lek tau gudiken lah niki to Pak. Tenggene mriki. Niki gudiken. Nggih, Bu nggih. Nggih masih wong wedok barang nggih enten paling ngoten. Kula gak ero. Gudiken itu di sela-sela tangan. Karena apa? Kotor. Jarang dibasuh. Yang kedua rangen, napa rangen niku? Kutu air. Kutu air. Ya itu di situ tempatnya. Makanya sebenarnya yang diperintah oleh Quran itu mesti bener. Awang niku pabrike, Pak. Pabrike mengeluarkan manual book mesti bener. Jenengan tuku mobil dikandani bahwasanya bahan bakar ron 92. Lah kok diisi ron mbuh sing digawe pesawat. Bene banter ki kobong. Ini sama, Pak. Kita itu oleh manual book kita lah produk apa? Kita makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ada manual booknya. Salah satunya adalah lek wudu. Niki awake dhewe dikongkon ngresiki sela-sela jari kaki dan jari tangan.
Makanya nggih wudu niku rada suwe. Lah kadang-kadang wudu niku setengah menit wis mari ya. Lap ngoten mawon. Suwe, Pak. Lah ini Pak mohon maaf, tenggene sadar ini kene putih-putih to kadang-kadang nggih. Ada putih-putih. Lah ini kalau putih-putih niku akeh sehingga nanti mengganggu, menghalangi sampainya air ke kulit, bisa ndak sah loh Pak wudu kita. Tetapi lek normal kayak jenengan kayak awake dhewe insyaallah sikile nggih pakai sandal, pakai sepatu, insyaallah lah awake dhewe digrojok sudah masuk. Tapi bayangkan Pak, arek cilik-cilik mari bal-balan nang alun-alun. Jedak mari ngono digrojok ngoten tok. Kemungkinan tidak masuk sangat tinggi. Sangat tinggi, sangat dimungkinkan. Maka nyela-nyelani tangan itu memang sunnah, tapi kalau bisa dilaksanakan, khawatirnya ada kotoran yang menghalangi masuknya air ke kulit. Yang kedua, istinsak dibahas lagi. Istinsak dibahas lagi oleh Nabi, kalau bisa sampai dalam. Tapi nggih. Nah, nggih. Nah ini nggih. Membatalkan puasa apa enggak? Kita bahas setelah ini. Istinsak, nggih. Istinsak itu kalau normal tidak puasa, Pak nggih, tidak puasa. Kalau bisa sedalam mungkin. Nggih, tapi nggih aja jero-jero nemen wahing awake dhewe kejeron. Tapi nggih sampai sebatas kita setaling dalam sehingga bisa bersih total. Ngoten. Dikatakan Nabi untuk istinsak itu dibanterno kecuali kalau kita puasa. Kalau kita puasa tidak disunnahkan untuk banterno kemu sama banterno istinsak. Ibu bapak, insya Allah Ramadan kemarin saya mulai ngaji di sini. Saya membawa kitab namanya kitab Takriratus Syadidah fi Masailil Mufidah. Niku di situ dibahas Pak. Termasuk adalah hal-hal yang masuk ke dalam tubuh tapi tidak membatalkan puasa. Apa itu? Satu, kekemu, berkumur. Kalau kita berkumur di dalam waktu puasa, berkumur hati-hati, tidak mubalaghah, tidak sampai okok nonton. Nggih wudu biasa, nggih kumur biasa. Kumurnya waktu wudu, karena waktu wudu itu kan diperintah. Diperintahnya cuma 3 kali, 1, 2, 3. Wis berkumurnya waktu wudu. Pada 1, 2, 3 gak dibanter-banterno lah kok ijik kelebon, maka tidak membatalkan puasa. Tapi nggih kelebon itu Pak, kemu ping telu kelebon pisan. Lah lek ping telu kelebon ping telu, ha niki lah aneh berarti kanten. Mboten kelebon niku rada dilebokno. Lah ngoten to nggih. Lah nggih to, lagi nyawuke niku rada sak tangan, Bu. Metune kok setengah tangan. Lah niku lah aneh ngoten nggih. Niku ngoten. Termasuk istinsak. Tetapi Bapak, kalau kekemunya itu tidak diperintah, contoh mari maem kita kemu. Hati-hati, kelebon batal, Pak. Karena tidak ada perintah. Tapi lek kemu karena kita akan wudu, itu kan diperintah. Diperintah, disunnahkan sadurunge wudu kita kemu dan istinsak. Kecuali Bapak memang ada hadisnya setelah zawal, zuhur, asar, maghrib. Oh maghrib mboten wis gak. Zuhur, asar kita tidak disunnahkan untuk siwakan, untuk berkumur, untuk istinsak. Itu zuhur dan asar. Tapi lek ijik subuh, sholat duha kita masih disunnahkan. Ngoten nggih, ngoten. Berarti itu makmuran bih wa ghairu makmurin bih.
ada istinsyak, kekemu, siwakan itu ada yang ada perintahnya, ada yang tidak ada perintahnya. Insya Allah kapan-kapan niku kitabnya sangat enak Pak, Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Monggo lek memang dipelajari, dibeli nggih monggo, termasuk suntik di dalam poso niku membatalkan apa tidak, itu dibahas lengkap Pak. Kitab itu kitab baru, tetapi musonafnya juga sangat luar biasa. Jadi bahasanya sudah kekinian, tapi isinya sangat luar biasa. Wah, mungkin sekedap malih, tapi mboten dawa-dawa Pak. Nyelek nopo terlalu siang niki kula diprotes ibu-ibu nggih ngoten. Syariat Islam memerintahkan kita ketika berwudu supaya melakukan dengan betul dan sempurna, dan memastikan anggota wudhu yang tidak dapat kelihatan secara zahir terbasuh, seperti celah-celah yang ada pada jari jemari. Ia harus diambil berat dan dipastikan air masuk ke dalamnya sekaligus membersihkannya. Jadi selempitan-selempitan itu diusahakan betul, tidak ada yang terlewatkan. Demikian pula diperintahkan agar dalam beristinsyak kita melakukannya dengan kuat, dengan memasukkan air ke dalam lubang hidung. Semua itu dilakukan demi menyempurnakan wudhu, tidak sekedar membersihkan telinga. Untuk sempurnanya wudhu termasuk beristinsyak sing rodok banter. Fikih hadis disunnahkan menyempurnakan wudhu dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap. Makanya nanti di bawah saya terangkan, Imam Maliki itu mewajibkan digosok, tidak sekedar dibasuh, dicori banyu. Itu karena sangke wudhu itu biar sempurna. Dianjurkan menyela-nyelani jari jemari agar air sampai ke bagian dalam celah-celahnya. Lek mungkin bapak-bapak niki mboten tapi lemu. Nah, sing lemu niku lak rodok mepet Pak. Napa meneh sikil. Niku lak rodok lemu, niku makane niku ya disela-selani. Dianjurkan bermubalaghah, membanterno dalam beristinsyak, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Yang berpuasa tidak sunnah untuk dibanterno, apalagi cek belajaran Pak. Rada elek kula matur nggih. Lah urung tahu beristinsyak Pak. Istinsyak awake dhewe cek belajaran dibanterno, mlebu temen. Batal posone, ngoten nggih, batal posone. Dianjurkan berkumur ketika berwudu. Jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah, sedangkan menurut sekumpulan ulama yang lain wajib. Dan inilah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Abu Hanifah wajib berkumur-kumur dan istinsyak hanya ketika mandi, bukan ketika berwudu. Loh, kumur itu ada yang mewajibkan loh Pak. Tidak semua mengatakan sunnah, walaupun 90% mengatakan sunnah, tapi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan wajib. Periwayat hadis, Lakit Ibnu Amir bin Sobirah adalah seorang sahabat yang masyhur yang berasal dari Taif. Taif itu yang tidak jauh dari Mekah, itu tempat sekarang itu pertaniannya sangat subur, tapi dulu Nabi pernah hijrah ke sana, malah justru dilempari batu. Masya Allah. Beliau meriwayatkan sejumlah 24 hadis. Anaknya yang bernama Asim dan anak saudaranya bernama Waki, Ibnu Abbas mengambil riwayat darinya. Biyen hadis itu diijazahkan Pak, tidak sekedar diberikan tapi diijazahkan untuk sanad. Wa an Utsmana radhiyallahu taala anhu wallahu taala mubishshawab.